kelahiran dan masa kanak-kanak. Tahun kelahiran Temujin tidak pasti. Para sejarawan berbeda pendapat mengenai tahun lahirnya, entah itu 1155, 1162, atau 1167. Beberapa riwayat mengatakan bahwa ia lahir pada tahun babi, yang bisa jadi pada tahun 1155 atau 1167. Tahun 1155 didukung oleh tulisan-tulisan Zhao Hong dan Rashiduddin, sementara sumber-sumber utama seperti sejarah Yuan dan Shengwu lebih memilih tahun 1162. Penanggalan tahun 1167 yang dipilih oleh ahli sinologi Paul Pelliot berasal dari sumber kurang dikenal karya seniman Yuan, Yang Weizhen, tetapi lebih sesuai dengan peristiwa kehidupan Genghis Khan daripada tahun 1155, yang berarti bahwa ia tidak memiliki anak sampai usia 30-an dan masih turut berperang pada usia 70-an. Sebagian besar sejarawan menerima tahun 1162 sebagai tanggal yang tepat. Sejarawan Paul Ratsnevsky mencatat bahwa Temujin sendiri mungkin tak tahu persis tahun kelahirannya. Lokasi kelahirannya, yang dicatat dalam sejarah rahasia sebagai Deluun Boldog di dekat Sungai Onon, juga masih diperdebatkan, bisa jadi di Dadal, Provinsi Khenti atau di selatan Okrug Aginburiat, Rusia. Temujin lahir ke dalam klan Borjigin di bawah suku Mongol dari pasangan Yesugei, seorang kepala suku yang mengaku bernasab kepada pejuang legendaris Bodonchar Munhak serta istri utamanya, Holun, yang berasal dari klan Olhonut dan direbut oleh Yesugei dari mempelai pria bersuku Merkit, Chiledu. Asal-usul nama lahirnya masih diperdebatkan. Beberapa riwayat awal mengatakan bahwa ayahnya mengambil nama tersebut dari Temujin Uge, seorang tawanannya dari pertempuran melawan Tatar, sebagai pengingat atas kemenangan. Sementara, riwayat-riwayat di kemudian hari menghubungkan nama tersebut dengan kata Temur yang berarti besi, sehingga Temujin mungkin saja bermakna pandai besi. Terdapat beberapa legenda seputar kelahiran Temujin. Salah satu yang paling terkenal adalah bahwa ia lahir dengan gumpalan darah di tangannya. Penggambaran ini merupakan sebuah motif cerita rakyat khas Asia yang menjadi pertanda bahwa anak itu akan menjadi seorang pejuang. Legenda lain mengatakan bahwa Holun hamil dari seberkas cahaya yang menandakan terangnya masa depan anak tersebut, sebuah kisah yang mirip dengan mitos asal-usul leluhur Borjigin, Alan Gua. Setelah Temujin, Yesugei dan Holun memiliki 3 anak laki-laki, Kasar, Hachiun, dan Temuge, serta seorang anak perempuan, Temulun. Temujin juga memiliki 2 saudara tiri, Behtar dan Begutei, dari istri kedua Yesugei, Sochigel, yang latar belakangnya tidak diketahui. Kakak beradik ini tumbuh besar di perkemahan utama Yesugei di tepi Sungai Onon, kala mereka belajar menunggang kuda dan memanah. Ketika Temujin berusia 8 tahun, ayahnya memutuskan sudah waktunya untuk menikahkannya dengan seorang gadis yang cocok. Yesugei membawa Temujin ke suku Onggirat, tempat istrinya Holun berasal, untuk mengatur pernikahan dengan Borta, putri kepala suku Onggirat, Dei Sechen. Pernikahan ini akan memberikan Yesugei sekutu yang kuat, dan mahar Borte yang tinggi membuat Dei Sechen berada di atas angin dalam negosiasi, menuntut Temujin untuk tetap tinggal bersama keluarganya untuk melunasi utang. Yesugei menyetujui syarat ini, tetapi dalam perjalanan pulang, ia berhenti untuk meminta makan kepada sekelompok orang Tatar, dengan mengandalkan tradisi keramah tamahan mereka. Orang-orang Tatar, yang mengenali Yesugei sebagai musuh lama, meracuni makanannya. Yesugei jatuh sakit, tetapi berhasil kembali ke rumah. Menjelang ajal, ia meminta punggawa kepercayaannya, Munglik, untuk membawa Temujin kembali dari Onggirat. Ia meninggal tak lama kemudian. Kematian Yesugei menyebabkan perpecahan dalam persatuan bangsanya, yang meliputi klan Borjigin, Taichiut, dan klan-klan lainnya. Karena Temujin masih berusia di bawah 10 tahun dan kakaknya, Behter, hanya sekitar 2 tahun lebih tua, keduanya dianggap belum siap untuk memimpin.
faksi Taichiut tidak mengikut sertakan Holun dalam upacara pemujaan leluhur yang dilakukan setelah kematian seorang penguasa. Segera setelah itu, mereka meninggalkan perkemahan Holun. Menurut sejarah rahasia, seluruh anggota klan Borjigin juga turut meninggalkan Holun, meskipun ia telah berupaya mempermalukan mereka yang pergi dengan menyinggung kehormatan mereka. Namun, Rashiduddin dan Shemu menyatakan bahwa saudara-saudara Yesugei mendukung sang janda. Ketegangan di kemudian hari kemungkinan ditimbulkan oleh penolakan Holun untuk melakukan pernikahan Levirat dengan salah satu dari mereka, atau mungkin juga penulis sejarah rahasia hanya melebih-lebihkan cerita ini. Semua sumber setuju bahwa sebagian besar pengikut Yesugei lebih memilih bergabung dengan suku Taichiut sehingga hidup keluarga Holun menjadi lebih sulit. Mereka bertahan dengan gaya hidup pemburu pengumpul, mengumpulkan akar-akaran dan kacang-kacangan, berburu binatang kecil, dan memancing. Ketegangan pun mulai muncul di antara anak-anak yang beranjak dewasa. Baik Temujin maupun Bechter memiliki alasan untuk mengklaim posisi ayah mereka. Temujin adalah putra dari istri utama Yesugei, tetapi Bechter setidaknya 2 tahun lebih tua. Bahkan jika mengikuti hukum Levirat, Bechter bisa saja menikahi Holun saat ia dewasa dan menjadi ayah tiri Temujin. Konflik tersebut diperburuk oleh pertengkaran yang sering terjadi karena perebutan hasil buruan. Pada akhirnya, Temujin dan adiknya, Kasar, menyergap dan membunuh Bechter. Tindakan ini dianggap tabu dan tidak masuk dalam catatan resmi, tetapi disebutkan dalam sejarah rahasia yang mencatat bahwa Holun memarahi kedua putranya dengan keras. Adik laki-laki Bechter, Belgutei, tidak membalas dendam dan kemudian menjadi salah satu sekutu terdekat Temujin, bersama dengan Kasar. Pada masa ini, Temujin juga menjalin persahabatan dekat dengan Jamuha, seorang anak laki-laki dari keluarga bangsawan. Mereka saling bertukar hadiah berupa tulang buku jari atau shagai dan anak panah serta melakukan Pakta Anda, sebuah sumpah saudara-saudara tradisional Mongol, ketika mereka berusia 11 tahun. Karena keluarga Temujin tidak memiliki sekutu yang kuat, ia ditangkap beberapa kali. Ketika ia ditawan oleh suku Taichiut, ia berhasil melarikan diri saat pesta dan pertama-tama bersembunyi di Sungai Onon, kemudian di tenda Sorkan Shira, yang melihatnya, tetapi tidak memberitahu siapapun. Sorkan Shira melindungi Temujin selama 3 hari, meskipun membahayakan dirinya sendiri dan kemudian membantunya melarikan diri. Pada kesempatan lain, seorang pemuda bernama Boorchu membantu Temujin menemukan kembali beberapa kuda milik Temujin yang dicuri. Tak lama kemudian, Boorchu bergabung dengan Temujin sebagai Nokor, nya yang pertama. Kisah-kisah yang tertuang di dalam sejarah rahasia ini menunjukkan besarnya sorotan yang diberikan oleh sang penulis terhadap karisma pribadi Temujin. Ketika Temujin berumur 15 tahun dan dianggap mencapai usia mayoritas, ia kembali menemui Dai Seshen untuk menikahi Borte. Merasa bungah dapat berjumpa kembali dengan menantu yang dikiranya telah meninggal, Dai Seshen menyetujui pernikahan tersebut dan mendampingi pasangan pengantin baru ini kembali ke perkemahan Temujin. Istri Dai Seshen, Otan, memberikan Holun sebuah jubah musang yang berharga sebagai hadiah. Demi menarik hati seorang patron, Temujin memutuskan untuk menghadiahkan jubah ini kepada Togirul, Han, penguasa dari suku Krait, yang merupakan sekutu Yesugei dan telah melakukan Pakta Anda dengannya. Togirul memerintah wilayah yang luas di Mongolia Tengah, tetapi mewaspadai banyak pengikutnya merasa senang dengan pemberian itu dan menjadikan Temujin di bawah perlindungannya. Ketika mereka semakin dekat, Temujin mulai mengumpulkan pengikut, termasuk Nokot seperti Jelme. Sekitar waktu ini, Temujin dan Borte memiliki anak pertama mereka, seorang anak perempuan bernama Kojin. Segera setelah itu, sekitar 300 orang merkit menyerang perkemahan Temujin untuk membalas dendam atas penculikan Holun yang dilakukan oleh Yesugei. Meskipun Temujin dan saudara-saudaranya berhasil bersembunyi di Gunung Burhan Haldun, Borte dan Sochigel berhasil ditawan oleh merkit. Borte dinikahkan dengan adik laki-laki mendiang Ciledu. Mengikuti hukum Levirat, Temujin meminta bantuan dari Togirul dan teman masa kecilnya, Jamuha, yang telah menjadi kepala suku Jadaran.
kedua kepala suku itu bersedia menggerakkan pasukan yang terdiri dari 20.000 prajurit. Di bawah pimpinan Jamuha, mereka dengan cepat memenangkan pertempuran. Borte, yang saat itu sedang hamil, diselamatkan dan kemudian melahirkan seorang putra, Jochi. Meskipun Temujin membesarkan Jochi layaknya putra sendiri, keraguan mengenai nasab Jochi selalu mengikutinya sepanjang hayat. Kisah ini ada di sejarah rahasia, tetapi tidak dicatat oleh Rashiduddin, yang berupaya melindungi reputasi keluarganya dengan menghilangkan segala kesan ketidakkabsahan. Selama 15 tahun berikutnya, Temujin dan Borte memiliki 3 anak laki-laki, Chagatai, Ogedei, dan Tolui, dan 4 anak perempuan, Chechegen, Alaka, Tumelun, dan Al-Altan. Para pengikut Temujin dan Jamuha berkemah bersama selama sekitar 1,5 tahun. Selama itu pula, kedua pemimpin memperbaharui fakta Anda mereka, bahkan turut berbagi selimut, sebagaimana dicatat oleh sejarah rahasia. Sumber tersebut menggambarkan masa ini sebagai penjalinan hubungan erat antar sahabat. Walaupun demikian, Ratsnevsky menduga bahwa Temujin mungkin saja melayani Jamuha sebagai imbalan atas bantuannya melawan orang Merkit. Pada akhirnya, kedua pemimpin itu berpisah, konon karena ujaran terselubung Jamuha tentang berkemah yang ditafsirkan oleh Borte sebagai tanda bahwa ia telah muak terhadap mereka. Mengikuti saran dari Holun dan Borte, Temujin memutuskan untuk mulai membangun kelompok pengikutnya sendiri yang merdeka. Meskipun para pemimpin suku utama tetap bersama Jamuha, 41 pemimpin, bersama dengan banyak orang biasa, memilih untuk mendukung Temujin. Mereka termasuk orang-orang dari suku Uriankhai, Barula, dan Olkonut. Mereka tertarik pada Temujin karena pamornya sebagai pemimpin adil dan murah hati yang menawarkan taraf hidup lebih baik dan karena para dukun meramalkan bahwa ia ditakdirkan untuk menjadi orang besar. Temujin dengan cepat dinyatakan sebagai Han Mongol oleh para pengikut dekatnya. Togerul senang dengan naiknya Temujin, tetapi Jamuha cemburu dan kesal. Hal ini menyebabkan meningkatnya ketegangan, yang akhirnya berubah menjadi konflik terbuka. Sekitar tahun 1187, Temujin menghadapi Jamuha dalam pertempuran di Dalan Baljut. Walaupun kedua pihak membawa pasukan yang berimbang, Temujin kalah telak. Para penyusun sejarah di kemudian hari, seperti Rashiduddin, mengklaim bahwa Temujin menang, tetapi catatan mereka tidak konsisten dan saling bertentangan. Sejarawan modern seperti Ratsnevsky dan Timothy May berpendapat bahwa Temujin sangat mungkin menghabiskan sebagian besar dekade setelah pertempuran di Dalan Baljut dengan bekerja sebagai abdi dinasti Jin Jurchen di Tiongkok Utara. Shao Hong mencatat bahwa sang pemuda yang nantinya menjadi Genghis Khan menghabiskan beberapa tahun sebagai budak Jin. Meskipun pernah dianggap sebagai arogansi nasionalisme, riwayat ini mungkin saja bersandarkan kenyataan, terutama karena tidak ada sumber lain yang memberikan penjelasan meyakinkan tentang apa yang dilakukan Temujin sejak pertempuran di Dalan Baljut hingga sekitar tahun 1195. Hal yang umum bagi para pemimpin padang rumput yang dikecewakan dan pejabat Tiongkok yang dipermalukan untuk mencari perlindungan di seberang perbatasan. Kemunculan kembali Temujin dengan kekuatan yang besar menunjukkan bahwa ia mungkin diuntungkan dari pengalamannya mengabdi pada Jin. Penaklukannya terhadap Jin di kemudian hari menjadikan riwayat pengabdiannya dianggap merendahkan martabat bangsa Mongol sehingga tidak dicatat dalam sumber-sumber mereka. Zhao Hong yang bukan orang Mongol tidak dibatasi oleh anggapan ini. Sumber-sumber yang ada memberikan rincian yang berbeda-beda mengenai kembalinya Temujin ke padang rumput. Pada awal musim panas 1196, ia ikut serta dalam kampanye bersama dengan dinasti Jin melawan bangsa Tatar, yang mulai menentang kepentingan Jin. Sebagai hadiah, Jin memberinya gelar Chaute Kuri, yang kemungkinan berarti komandan ratusan dalam bahasa Jurchen. Pada sekitar waktu yang sama, Temujin membantu Togerul merebut kembali kepemimpinan suku Kreit setelah direbut oleh salah satu kerabat Togerul dengan dukungan suku Naiman yang kuat. Peristiwa tahun 1196 menandai titik balik status Temujin di padang rumput. Meskipun secara teknis ia masih menjadi bawahan Togerul, dalam praktiknya, ia telah menjadi sekutu yang setara.
Setelah kemenangannya di Dalan Baljut, Jamuha bertindak dengan sangat kejam. Sejarah rahasia melaporkan bahwa Jamuha merebus 70 tahanan hidup-hidup dan memperlakukan tubuh para pemimpin yang menentangnya secara tidak hormat. Perilaku kasar ini membuat beberapa pengikutnya, termasuk Munglik, seorang mantan pengikut Yesugei dan putra-putranya, berpindah haluan dan bergabung dengan Temujin, yang kemungkinan besar tertarik dengan kekayaan Temujin yang terus bertambah. Temujin kemudian berurusan dengan suku Jurkin, yang sebelumnya telah menghinanya dalam sebuah pesta dan menolak untuk bergabung dengan kampanye Tatar. Setelah mengeksekusi para pemimpin mereka, ia menyuruh Begutei untuk mematahkan punggung seorang pemimpin suku Jurkin dalam sebuah pertandingan gulat sebagai bentuk pembalasan. Tindakan ini, yang bertentangan dengan adat istiadat keadilan Mongol, hanya disebutkan oleh penulis sejarah rahasia yang tidak menyetujuinya. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1197. Pada tahun-tahun berikutnya, Temujin dan Togirul melancarkan kampanye melawan Merkit, Naiman dan Tatar, terkadang bekerja sama dan terkadang secara independen. Sekitar tahun 1201, beberapa suku yang tidak puas, termasuk Onggirat, Taiciut, dan Tatar, membentuk sebuah aliansi untuk menantang dominasi koalisi Borjigin Kereit. Mereka memilih Jamuha sebagai pemimpin mereka dan memberinya gelar Gurhan, yang berarti Han para suku. Meskipun mereka lumayan berjaya di awal, Temujin dan Togirul akhirnya mengalahkan persekutuan renggang ini pada pertempuran Yedi Kunan sehingga memaksa Jamuha untuk memohon belas kasihan dari Togirul. Berusaha untuk menjadi kekuatan dominan di Mongolia Timur, Temujin pertama-tama mengalahkan Taiciut dan kemudian Tatar pada 1202. Setelah setiap kemenangan, ia mengeksekusi para pemimpin klan dan merekrut para pejuang yang tersisa ke dalam pasukannya. Di antara anggota baru ini adalah Sorkan Shira, yang sebelumnya telah membantu Temujin dan seorang prajurit muda bernama JB, yang membuat Temujin terkesan dengan keterampilan dan keberaniannya. JB telah membunuh kuda Temujin selama pertempuran dan tidak berusaha menyembunyikannya. Setelah menaklukkan Tatar, ada 3 kekuatan militer utama yang tersisa di padang rumput, Naiman di barat, Mongol di timur, dan Kereit di antaranya. Untuk memperkuat posisinya, Temujin menyarankan agar putranya, Jochi, menikahi salah satu putri Togirul. Namun, kaum elit Kereit yang dipimpin oleh putra Togirul, Senggum, menganggap hal ini sebagai upaya Temujin untuk menguasai suku mereka. Desas-desus tentang ketidakjelasan nasab Jochi kemungkinan membuat mereka merasa semakin terhina. Selain itu, Jamuha menunjukkan bahwa Temujin merupakan ancaman bagi aristokrasi tradisional padang rumput karena ia sering mempromosikan rakyat jelata ke posisi tinggi, menantang tatanan sosial yang sudah mapan. Pada akhirnya, Togirul bertindak seolah menuruti permintaan ini dan mencoba menjebak Temujin dalam sebuah penyergapan. Namun, 2 orang penggembala mendengar rencana tersebut sehingga Temujin dapat mengumpulkan beberapa pasukannya. Meskipun demikian, ia dikalahkan secara meyakinkan pada pertempuran Gurun Pasir kala Kaljit. Setelah kekalahannya, Temujin mundur ke arah tenggara ke sebuah tempat yang disebut Baljuna, yang mungkin saja merupakan sebuah danau atau sungai dan menunggu pasukannya yang tercerai-berai untuk berkumpul kembali. Borchu, salah satu sekutu dekatnya, kehilangan kudanya dan harus melarikan diri dengan berjalan kaki, sementara putra Temujin, Ogedei, yang terluka parah, dirawat oleh prajurit Borohula. Temujin memanggil setiap sekutu yang dapat ia temukan dan bersumpah setia, yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Baljuna, dengan para pengikut setianya. Sumpah ini memberi mereka prestise besar di masa depan. Kelompok yang mengambil Perjanjian Baljuna sangat beragam, termasuk orang-orang dari 9 suku yang berbeda dan pengikut berbagai agama, Kristen, Muslim, dan Buddha, yang disatukan hanya oleh kesetiaan mereka pada Temujin dan satu sama lain. Kelompok yang beragam ini menjadi model bagi kekaisaran masa depan yang digambarkan oleh sejarawan John Mann sebagai proto-pemerintahan dari sebuah proto-bangsa. Perjanjian Baljuna tidak disebutkan dalam sejarah rahasia,
kemungkinan besar karena penulisnya ingin mengecilkan peran suku-suku non-Mongol. Dengan menggunakan strategi ruse de guerre yang melibatkan saudaranya, Khazar, Temujin berhasil menyergap pasukan Krait di dataran tinggi JR. Meskipun pertempuran berlangsung selama 3 hari, Temujin berhasil meraih kemenangan mutlak. Baik Toghrul maupun putranya, Senggum, terpaksa melarikan diri. Senggum melarikan diri ke Tibet, sementara Toghrul dibunuh oleh seorang prajurit Naiman yang tidak mengenalinya. Setelah kemenangan, Temujin mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan menyerap elit Krait ke dalam sukunya sendiri. Ia menikahi putri Krait, Ibaka, dan mengatur pernikahan untuk saudara perempuannya, Sorgaghtani, dan keponakannya, Dokus, dengan putra bungsunya, Tolui. Sementara itu, pasukan Naiman telah berkembang dengan bergabungnya Jamuha dan pasukan lain yang telah dikalahkan oleh bangsa Mongol dan bersiap untuk berperang dengan Temujin. Kondisi ini diinformasikan kepada Temujin oleh Alakush, penguasa simpatik dari suku Ongut. Bersiap untuk berperang, suku Naiman bertemu dengan Temujin pada pertempuran Cakir Maut pada Mei 1204 di Pegunungan Altai. Pertempuran itu berakhir dengan kekalahan mutlak bagi Naiman. Pemimpin mereka, Taiyang Han, terbunuh, dan putranya, Kuchluk, melarikan diri ke barat. Di tahun yang sama, Temujin juga menghancurkan bangsa Merkit. Setelah Jamuha meninggalkan orang-orang Naiman di Cakir Maut, ia dikhianati oleh rekan-rekannya sendiri, yang kemudian dieksekusi oleh Temujin karena dianggap tidak setia. Menurut sejarah rahasia, Jamuha membujuk teman masa kecilnya yang merupakan rekan pakta andanya, Temujin, untuk memberinya kematian yang terhormat, meskipun catatan lain menyatakan bahwa ia dibunuh dengan cara dipotong-potong, bersatu dan memberontak sebagai sebuah kelompok yang kohesif. Sistem ini dirancang untuk menghapus identitas kesukuan lama dan menggantinya dengan kesetiaan kepada negara besar Mongol, dan para komandan yang mendapatkan pangkat mereka melalui prestasi dan kesetiaan kepada Han. Reformasi ini terbukti sangat efektif. Bahkan setelah kekaisaran Mongol akhirnya terpecah belah, perpecahan yang terjadi tidak pernah mengikuti garis kesukuan. Sebaliknya, Wangsa Jenghis Khan terus memerintah tanpa tantangan sehingga beberapa cabang keturunannya masih berkuasa hingga akhir tahun 1700-an. Bahkan para pemimpin non-kaisar yang kuat seperti Timur Leng dan Edigu dipaksa untuk memerintah melalui penguasa boneka yang merupakan keturunan Jenghis Khan, yang semakin menunjukkan kekuatan abadi dari sistem yang ia bangun. Jenghis Khan memberi penghargaan kepada para nokot yang paling terpercaya dengan mengangkat mereka ke pangkat tertinggi dan menganugerahkan mereka penghargaan yang signifikan. Borcu dan Mukali masing-masing diberi komando atas 10.000 orang yang masing-masing memimpin sayap kanan dan kiri pasukan. Nokot lainnya diberi komando atas salah satu dari 95 minkat, unit yang terdiri dari 1.000 tentara. Sejalan dengan cita-cita meritokrasi Jenghis Khan, banyak dari para komandan ini berasal dari latar belakang yang sederhana. Sejarawan Ratsnevsky menyoroti contoh-contoh seperti Jolme dan Subutai, yang merupakan anak dari pandai besi serta yang lainnya yang awalnya adalah seorang tukang kayu, penggembala dan bahkan 2 orang penggembala yang telah memperingatkan Temujin tentang rencana Toghrul pada 1203.